saat jam pembelajaran, guru sedang menerangkan materi yang berhubungan dengan kalimat transitif dan intransitif. Di tengah pembelajaran, saat guru menerangkan materi, ada siswa yang berkedapatan melakukan hal melanggar keyakinan kelas. Pada saat jam pelajaran sudah dimulai, di tengah-tengah materi, saya mendapati seorang siswa yang sedang makan di dalam kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Oke, selamat pagi Pak Is. Pagi, iya. Tadi kita belajar tentang apa Pak Is? Intransitif dan transitif. Oke, kita belajar kalimat transitif dan intransitif. Nah, pada saat Ibu tadi mengajarkan pembelajaran, sedang menerangkan materi, yang Pak Is lakukan di kelas apa ya? Makan di kelas. Makan di kelas. Oh iya, jadi apa Pak Is makan tadi? Karena kurang tuh pas mau berangkat sekolah. Lapar ya? Lapar. Oh, jadi terus tadi pagi belum sempat sarapan? Belum. Nah, jadi kalau Faiz makan itu sebenarnya tidak salah. Makan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya Faiz nggak salah kalau untuk makan. Hanya makan itu memang harus kita tempatkan, di mana tempatnya, di mana waktunya harus disesuaikan. Nah, pada saat Ibu menerangkan kalimat transitif, intransitif, Faiz makan. Kira-kira yang Faiz lakukan itu benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena makan satu jam pelajaran. Oh iya, jadi sebenarnya Faiz itu salah ya. Kenapa? Melanggar keyakinan kelas. Jadi kalau melanggar keyakinan kelas berarti Faiz sudah berbuat salah. Kenapa tadi kok makan di jam pelajaran? Lupa sarapan. Lupa sarapan. Kenapa lupa sarapan? Karena tidurnya kemalaman. Oh, tidurnya kemalaman, bangunnya agak kesiangan, jadi tidak sempat sarapan ya? Iya. Oke, jadi hal apa yang perlu Faiz lakukan biar sempat sarapan di rumah kira-kira? Tidurnya lebih cepat dan menempatkan waktu. Oke, jadi biar sempat sarapan di rumah, tidurnya lebih cepat dan bisa sempat sarapan di rumah. Nah, jadi kedepannya apa sih yang perlu Faiz lakukan adalah memanajemen waktu, menyempatkan diri untuk sarapan sehingga bisa mengikuti pelajaran tidak sambil makan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, keyakinan kelas kita apa aja sih sebenarnya? Datang tepat waktu, tidak makan di jam pelajaran. Nah, salah satunya berarti Faiz sudah melanggar ya. Benar atau salah? Salah. Iya, jadi kalau Ibu tegur ke sini, Faiz harus menyadari kesalahannya ya. Jadi untuk kedepannya biar tidak kembali mengulangi melanggar keyakinan kelas, maka hal utama yang perlu Faiz lakukan adalah memanajemen waktu, menyempatkan diri untuk sarapan, tidur di awal waktu. Sudah paham ya? Paham. Iya, oke. Jadi untuk kedepannya jangan ulangi lagi ya. Iya, terima kasih. Tidaklah dibenarkan. Patuhi keyakinan kelas. Belajar dengan semangat. Belajar dengan semangat. Oke. Oke. Pada kasus kedua ini adalah siswa tidur pada saat jam pelajaran. Siswa yang lain setelah menyelesaikan membuat kalimat, mereka menempelkan pada lembar yang ada di papan tulis. Namun ada siswa yang tidak mengumpulkan atau menempelkan kalimat di papan tulis. Setelah didapati, ternyata siswa tersebut sedang tertidur di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Oke, selamat pagi. Iya, tadi Ibu di kelas sedang memberi materi yaitu tentang kalimat transitif dan intransitif.
Nah, tadi Ibu pas saat menerangkan kamu sedang tidur di kelas. Ya, benar atau tidak? Iya, Bu. Sekarang tidur di kelas itu melanggar keyakinan kelas ada? Enggak, Bu. Sebenarnya tidur itu istirahat adalah kebutuhan dasar manusia. Nanda nggak salah, istirahat tidur itu nggak salah. Hanya penempatan dan waktunya harus tepat dan sesuai. Jadi kalau pada pembelajaran di kelas, Nanda tidur benar atau salah? Salah, Bu. Iya. Dia tahu kenapa Nanda tidur? Ngantuk. Oh iya, kenapa kok ngantuk? Masih jam 9 loh sudah ngantuk. Semalam tidurnya kemalaman, Bu. Kemalaman. Oh, jadi karena punya semalam kemalaman sehingga pada jam sekolah Nanda ngantuk. Iya, Bu. Iya. Jadi kalau belajar pada saat jarak itu melanggar keyakinan kelas nggak? Enggak. Melanggar keyakinan kelas nggak pada jam tidur pada jam pelajaran? Langgar. Melanggar. Iya. Jadi dalam keyakinan kelas itu datang tepat waktu, tidak makan dalam jam pelajaran, kemudian harus aktif dan antusias. Nah, kalau dengan itu aktif nggak kalian Enggak, belajarnya? Enggak. Jadi sudah melanggar keyakinan kelas. Iya. Jadi ke depan biar tidur di dalam kelas lagi nanti harus bagaimana? Tidurnya lebih awal. Jadi biar nggak ngantuk di dalam kelas, tidur harus lebih awal, bisa memanajemen waktu ya sehingga pelajaran Nanda di kelas tidak terganggu. Kemudian kira-kira mau mengulangi lagi nggak tidur dalam kelas? Enggak, Bu. Mau mulai kapan? Besok. Mulai besok tidur di dalam kelas lagi ya. Itu tadi memang salah. Istirahat adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Hanya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan waktu dan sesuai dengan situasi. Jadi untuk belajar harus belajar. Oke? Oke, Bu. Paham? Paham. Jadi salahnya Nanda apa tadi? Tidur di kelas. Iya, sudah pahami ya. Ya. Kemudian untuk tidur lagi di dalam kelas, Nanda harus mana? Tidurnya lebih awal. Tidur lebih awal, harus bisa manajemen waktu. Oh, berapa ini? Udah waktu tidur, maka harus tidur ya. Berjanji tidak mengulangi. Oke, Bu. Oke, dan tidak untuk kedepannya harus bisa memanajemen waktu. Paham ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Ikuti pembelajaran Ikuti pembelajaran dengan semangat dan rajin belajar. dan rajin belajar. Dadah. Dadah.